Shalom semua saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, yang selalu berada dalam kasih anugerah Tuhan yang memelihara kita semua. Semua orang punya cita-cita dan harapan masa depan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, kita berpikir dan bekerja keras untuk mencapai keinginan tersebut. Tetapi dalam proses menggapai cita-cita itu, seringkali harapan tidak sesuai dengan realita kehidupan. Sekalipun dikerjakan dengan semangat yang menggebu-gebu, tetapi tantangan-tantangan kehidupan sering membuat kita jatuh dan mengalami kegagalan. Sebelum kita renungkan apa yang harus kita persiapkan tentang masa depan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal yang akan kami alami untuk menjalani kehidupan ini di masa depan. Tetapi terkadang kami tidak berdaya dan tidak tahu apa yang harus kami lakukan untuk menghadapi setiap rintangan yang menghadang. Berilah kami ya Tuhan kemampuan dan kekuatan baru, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami dengan pertolongan oleh kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bicara tentang masa depan, setiap orang bahkan sejak kecil sudah diarahkan untuk memiliki kehidupan yang baik di masa yang akan datang. Dan dari sejak kecil itu pun kita sudah ditanya oleh orang-orang sekitar kita tentang cita-cita, di mana hal itu selalu berkaitan dengan kehidupan di masa depan. Pada kenyataannya memang setiap orang itu memiliki perencanaan tentang masa depan. Akan tetapi ada juga yang mengalami kegagalan dan juga mengalami perubahan akan apa yang mereka rencanakan. Dan kita semuanya tahu bahwa sesungguhnya tidak salah jika kita ini punya rencana dan cita-cita untuk masa depan kita. Tetapi kita perlu memastikan bahwa apakah kita sudah menyerahkan semuanya kepada Sang Pemilik kehidupan kita, di mana Tuhan pun sudah mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalam semua musim kehidupan kita. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita melihat sejarah dan latar belakang ayat firman tersebut diberikan kepada bangsa Israel, memang kondisi mereka sedang sangat terpuruk. Mereka sedang berada di negeri asing, di tempat mereka dibuang, dan mereka harus tinggal di sana sebagai orang asing. Semuanya ini disebabkan oleh karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Segala perilaku tidak setia yang mereka tunjukkan kepada Tuhan berakibat fatal dengan adanya penghancuran oleh kerajaan Babel, dan mereka semua diangkut sebagai tahanan. Tetapi dalam keadaan sebagai tawanan dan menjadi orang asing di tempat pembuangan, Tuhan memberikan pencerahan bagi mereka melalui Nabi Yeremia, bahwa mereka tetap memiliki masa depan yang penuh harapan. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yakin dan percayalah, Allah Bapa Elohim setia dengan perkataannya. Dia konsisten dengan janjinya. Pengalaman menjadi orang asing sebenarnya sudah pernah mereka alami selama 430 tahun di Mesir, yang diawali dengan kepindahan keluarga Yakub dari negeri tempat tinggal mereka ke Mesir, yang pada zaman Yusuf saat berkuasa mereka mampu bertahan dari kelaparan hebat pada masa itu. Saat mereka di Mesir bukannya menjadi warga kehormatan, tetapi pada akhirnya mereka menjadi budak di Mesir. Tentu ada banyak keluhan yang tak putus-putus yang mereka serukan kepada Tuhan. Memang Tuhan telah berjanji kepada keturunan Abraham untuk menjadikan mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan. Tetapi Tuhan juga punya cerita tersendiri untuk membuat umat pilihannya itu layak untuk diproses dan dibentuk menjadi bangsa pilihan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mengetahui masa depan merupakan satu hal yang
ingin diketahui setiap orang. Maka tidak heran ada yang berusaha mengetahuinya melalui ramalan bintang dan sebagainya. Setiap kita tentu mengharapkan dan mengupayakan sesuatu yang terbaik agar memiliki masa depan yang baik. Namun bagaimanapun masa depan tetaplah sebuah misteri. Firman Tuhan berkata bahwa semua hal itu terjadi supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Ya, sebagai manusia kita cenderung bersikap buruk menangani kabar yang tidak baik. Dibutuhkan iman untuk bertahan dan sabar menghadapi hari-hari yang panjang sebelum masa depan itu tiba. Tetapi sebagai orang percaya, kita patut bersyukur bahwa hal yang paling meneguhkan dalam hidup kita adalah Tuhan memberi masa depan yang indah bagi setiap anak-anaknya. Sekalipun suka dan duka di masa depan pasti menanti, tetapi tangan Tuhan yang memegang kita. Yang harus kita perlukan adalah kita berjalan senantiasa bersama Tuhan yang memegang hari-hari hidup kita, berjalan sesuai perintahnya yang mengarahkan kita ke masa depan yang indah sesuai dengan rancangannya. Mari kita membaca di dalam kitab Amsal 23 ayat 18-19. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa sesungguhnya masa depan itu sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Setiap dari kita tentunya merasa hari esok itu satu misteri, ya. Sebab tidak ada satupun yang tahu akan masa depannya. Sehingga banyak orang yang mencemaskan hari esoknya. Janji Tuhan itu bahwa Ia menyediakan masa depan yang terbaik serta penuh dengan pengharapan. Sehingga kita ini tidak perlu cemas dalam menghadapi hari esok. Ketika Tuhan berjanji Ia hendak memberikan masa depan yang baik, maka Ia pun pasti akan menggenapinya. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah berdusta dalam setiap janjinya. Oleh karena itu, jangan menjadi pesimis dengan keadaan kita hari ini. Ya, Tuhan dapat memulihkan keadaan kita menjadi baik. Tuhan mampu mengubah apa yang buruk menjadi baik. Masa depan kita tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi masa depan kita sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Seperti saat Yusuf mengalami hal yang buruk, ia dibuang ke dalam sumur, dijual menjadi budak, bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Tuhan sungguh memberikan masa depan yang baik bagi dirinya. Jadi jangan pernah menjadi cemas. Tetaplah mengerjakan apa yang dapat kita kerjakan sambil selalu mengandalkan Tuhan. Selebihnya adalah bagian Tuhan yang akan menolong dan memberkati kita semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menjalani hidup ini kita tidak boleh pasif dan pesimis, ya. Kita harus tetap maju untuk melakukan yang terbaik. Yang berikutnya adalah hidup kita harus melekat pada Tuhan. Sebab pada waktu kita dekat dengan Tuhan, Ia akan membimbing kita kepada masa depan yang terbaik. Sekalipun kita mengalami kegagalan, jangan pernah takut dan cemas. Kita harus tetap melangkah maju. Di dalam Tuhan ada jaminan kepastian tentang hari esok kita. Selain itu, Bapak Ibu, tetaplah berdoa. Tuhan akan memberikan hikmat-Nya bagi kita semua untuk menemukan masa depan yang baik. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, serahkanlah masa depanmu kepada Tuhan. Walaupun keadaan kita hari ini tidak baik, jangan berkecil hati, karena Tuhan itu sanggup memulihkan hidup kita. Dialah yang memegang hari esok kita. Ketika kita memiliki segalanya, ingatlah bahwa hanya Tuhan yang berkuasa dan yang menentukan masa depan kita. Jadi jangan pernah mengandalkan diri kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, perlu kita sadari bahwa banyak orang yang akhir-akhir ini bingung akan masa depannya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di waktu depan, ya. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan selalu ada di depan kita.
Hidup ini dinamis ya, sehingga jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Janganlah kita fokus akan masa lalu ataupun akan kegagalan kita. Masa lalu itu tidak pernah bisa menjadi guru yang baik bagi masa depan. Tidak bisa diubah. Hanya Roh Kudus yang mampu menjadi guru untuk masa depan kita. Berjalanlah bersama dengan Tuhan ya, tidak akan membuat kita menjadi ketakutan. Ya, mengapa kita harus menatap masa depan? Masa depan adalah hal yang penuh dengan kegairahan, penuh antusias ya. Bagi orang percaya, masa depan sudah ditentukan oleh Tuhan. Masa depan yang Tuhan janjikan penuh dengan harapan. Itu sebabnya kita harus terus bergairah dalam menjalani hidup ini. Ya, di dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara sekalian yang terkasih, kita tidak dapat menatap masa depan dengan kacamata masa kini, apalagi masa lalu. Ya, kita harus memakai kacamata yang melihat masa depan yang penuh dengan harapan. Apapun yang kita alami saat ini, baik kegagalan maupun kesulitan, kita harus tetap memakai kacamata yang melihat masa depan. Ya, ketika kita melihat hari esok penuh dengan harapan, kita akan memiliki gairah dan antusias, dan itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih kreatif. Di dalam kitab Filipi 3 ayat 13 dan 14, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, lupakanlah masa lalu kita, kegagalan, kesulitan, bahkan kesuksesan kita pun. Masa lalu itu tidak bisa menjadi patokan untuk masa depan kita. Rasul Paulus mengarahkan kita ke depan, berlari-lari kepada tujuan. Sumber kehidupan manusia adalah Tuhan. Maka jika kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan, maka kehidupan kita perlahan-lahan akan mati. Percaya dan yakinlah bahwa Tuhan sudah menyediakan masa depan yang penuh harapan. Kita harus percaya lebih dulu bahwa Tuhan itu sudah menyediakan masa depan kita. Percayalah bahwa Tuhan mengasihi kita. Percaya bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan dan kekuatan. Tuhan mampu memberikan pertolongan, mampu menciptakan kesempatan bagi usaha dan pekerjaan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam masa-masa kini kita harus mengisi diri kita dengan janji-janji Tuhan, mencari waktu dan berdoa dengan Tuhan. Di masa yang akan datang akan banyak terjadi goncangan. Perbanyaklah berdoa dan berpuasa kepada Tuhan untuk menghadapi setiap goncangan itu. Sebab kekuatan orang percaya dalam menghadapi goncangan adalah bersama dengan Tuhan. Tinggalkan masa lalu, jalani masa kini dan fokus ke depan. Jalani masa kini dan teruslah berjalan menuju masa depan. Keadaan boleh gelap, tetapi jika kita fokus kepada terang, maka kita akan bisa terus berjalan dalam penyertaan oleh anugerah Allah Bapa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.